satu korban baru melapor ke polisi terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dokter di Kota Malang. Korban mengalami trauma akibat pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2023 silam. Didampingi kuasa hukum dari LBH Surabaya Pos Malang, korban masuk ke unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Malang Kota untuk melakukan pengaduan. Kuasa hukum korban mengatakan kejadian dugaan pelecehan seksual dialami korban pada tahun 2023 saat berada di ruang IGD rumah sakit yang sama dan ditangani dokter yang sama, yakni Dr. Y. Saat itu korban mengeluhkan dirinya kelelahan. Hingga saat ini korban menyebut masih trauma. Namun korban memberanikan diri melapor usai kasus pelecehan seksual viral di media sosial. Total ada 2 korban dari dugaan pelecehan seksual Dr. Y. Hingga saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan Satreskrim Polresta Malang Kota. Jadi sementara dugaan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini yang disampaikan oleh korban kepada kami bahwa korban ini mengalami pelecehan seksual fisik yang mana seharusnya sebagai dokter di situ dia bisa menjalankan SOP sesuai dengan standar rumah sakit, tetapi ketika menyentuh area-area keintiman dari korban itu sendiri, terduga pelaku ini tidak memberikan istilahnya permohonan maaf atau permohonan izinnya terlebih dahulu untuk memeriksa dalam area-area keintiman itu. Sebelumnya viral di media sosial unggahan dari akun Instagram korban yang menceritakan pelecehan seksual oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Malang pada September 2022. Korban baru berani bercerita setelah sejumlah kasus serupa muncul di media. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi telah memeriksa 2 saksi terkait dengan dokter dengan kasus dugaan pelecehan seksual di Kota Malang. Kedua saksi tersebut yakni teman korban dan pegawai Rumah Sakit Persada Kota Malang. Sebelumnya, polisi juga sudah menandatangani rumah sakit untuk memeriksa kamar rawat inap korban dan juga rekaman CCTV. Update terbaru bahwa kemarin Satreskrim melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi AK. Saksi AK ini merupakan pegawai salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang terkait dengan adanya pelaporan dugaan pelecehan yang dilakukan salah satu oknum dokter. Berapa saksi total hari sampai saat ini? Untuk sampai saat ini ada 2 saksi ya, 2 saksi, yang satu teman korban, yang satu pegawai dari rumah sakit swasta. Kalau kami menentukan kapan, kami belum bisa menentukan kembali. Karena saat ini kami masih terus mengumpulkan barang bukti, terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat kejadian dugaan pelecehan yang ada di salah satu rumah sakit swasta tersebut. Kepolisian Resor Garut, Jawa Barat menerima 3 laporan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum dokter kandungan. Korban pelecehan seksual kini berjumlah 5 orang. Setelah menetapkan tersangka MFS, seorang dokter pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Satreskrim Polres Garut menerima 3 laporan baru dari pasien tersangka. Setelah menerima 3 laporan tersebut, maka jumlah seluruh korban menjadi 5 orang. Kelima korban sudah dimintai keterangan mulai dari pemeriksaan psikologis hingga visum. Kelimanya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan pada tahun 2024. Dari pengakuan seluruh korban, 1 korban diantaranya mengalami pelecehan seksual di luar jam praktek. Sementara dari kelima korban tersebut, 1 diantaranya merupakan pasien yang berada di video yang viral. Dari 5 pelapor ini, salah satunya adalah alhamdulillah salah satunya dari video viral yang tersebar luas. Beliaunya sudah mau melaporkan didampingi oleh suaminya. Laporan pertama yaitu dilakukan yaitu di luar praktek, yaitu di kos-kosan. Kemudian yang 4 korban 4 ini semuanya dilakukan di klinik tempat di mana dia praktek. Hingga saat ini Polres Garut masih membuka posko aduan terkait pelecehan seksual oleh oknum dokter kandungan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan.
Pemirsa, aktor film Fachri Albar lagi-lagi berurusan dengan polisi. Putra musisi Kawakan Ahmad Albar tersebut ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Kabar penangkapan terhadap Fachri Albar dibenarkan oleh Kasat Reskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Fernal Armando Sambo. Putra dari vokalis grup musik God Bless tersebut ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 20 April 2025 sekitar pukul 20 WIB. Selain mengamankan FA, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Ya, kami dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat pada tanggal 20 April 2025 kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure, dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya pada Februari 2018, Fachri pernah berurusan dengan polisi atas kasus yang sama. Kala itu polisi menemukan barang bukti berupa 1 plastik sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet Rumolit, 1 butir obat Kalmet, dan beberapa alat isap sabu. Fachri juga mengaku telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2015 dan sabu selama 1 tahun terakhir. Dalam vonis persidangan pada 10 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim menyatakan Fachri bersalah dan harus menjalani rehabilitasi di RSKU Cibubur selama 7 bulan. Dari Jakarta, Miftah Fulkani, iNews melaporkan. Setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menunjukkan Fachri Albar positif mengonsumsi beberapa jenis narkotika. Aktor Fachri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fachri Albar untuk mengetahui kondisinya. Hasilnya, Fachri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Untuk hasil tes urinnya gimana Pak Kasih? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif untuk konsumsi beberapa jenis narkotika. Nanti jenis narkotika pada saat itu bukan, jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan ya sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebelumnya, Fachri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, saat menangkap selebritas Fachri Albar pada Minggu malam, polisi juga menggeledah kamar Fachri. Hasilnya polisi menemukan narkoba yang disembunyikan di bawah kasur Fachri. Inilah detik-detik penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah Fachri Albar di kawasan Cirende, Jakarta Selatan. Petugas menggeledah kamar ini disaksikan langsung oleh Fachri Albar. Fachri menunjukkan tempat menyimpan sejumlah narkoba di bawah kasur. Petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan langsung diamankan.